Assalamualaikum. Sekali enak bener ya. Tapi pagi enak ngopi subuh. Ngopi subuh langsung nyarap. Istighosah tahun baru. Berarti ada dua item di sini. Yang pertama istighosah dan yang keduanya tahun baru Masehi. Yang pertama yaitu istighosah. Kapan istighosah mulai dibaca atau mulai dilaksanakan? Kapan istighosah dimulai dan oleh siapa? Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu sholawat badan. Karena istighosah dilakukan pertama kali yaitu di waktu perang Badar. Selesai istighosah. Perang Badar itu dilakukan di daerah Badar. Kalau dari tanah haram ataupun Mekah arahnya ke utara. Sekitar 12 kilo di situ ada Jabal Uhud. Rasulullah pernah perang di situ. Dari Jabal Uhud menuju ke utara yang jaraknya 120 kilometer. Rasulullah bersama wadyabalanya jalan kaki, bukan naik onta apalagi naik bis, bukan. Jalan kaki dengan membawa bekal perang 120 kilo. Itulah dakwah Rasulullah melalui perang. Sampai di daerah Badar menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Il antum fil udwatid dunya wa hum fil udwatil quswa wa rabbu asfala minkum walau tawa'atum fakhtalaftum fil mi'ad. Jadi setelah jalan kaki ke utara 120 kilo, di situ jalannya buntu, longsor. Makanya turunlah ayat itu. Kamu semua berada di jurang sebelah kidul. Itu Ustaz Sholihin. Jadi di tafsir Ibnu Katsir di situ fil udwatid dunya itu di jurang sebelah kidul. Wahum fil udwatil quswa, sedangkan mereka itu lawan perang yang dikumandani atau dipimpin oleh Abu Jahal.
paman Rasulullah SAW berada di jurang sebelah utara. Warubbu asfala minkum, mata-mata terdapat di barisanmu. Jadi orang-orang munafik yang menjadi mata-mata Abu Jahal itu bersama golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mata-mata pura-pura masuk ke barisan Rasulullah, pura-pura mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata di situ hanya untuk memata-matai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang dinamakan orang munafik. Walau tawa'attum wahtalaftum fil mi'ad. Rasulullah, kalau seandainya ini kamu sampaikan akan pecah bala-bala. Ternyata benar. Setelah ayat itu disampaikan, orang-orang munafik yang menusuk dari belakang satu persatu mundur, memisahkan dari barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya berangkat dari Mekah ke Badar 312 orang, 50% pergi meninggalkan Rasulullah karena mereka orang munafik. Hanya tinggal 171. Sedangkan pasukan atau tentara Abu Jahal 3.000 orang. Mana mungkin 171 akan melawan 3.000 orang atau 3.000 tentara. Datanglah wahyu Allah. Iryaghithuna rabbakum fa'ajabalakum. Kalau kamu mau istighosah, Allah akan memenangkan kamu. Itu ayatnya. Iryaghithuna rabbakum fa'ajabalakum. Kalau seandainya kamu mau beristighosah, pasti Allah akan mengabulkan kamu sekalian. Karena apa? Perang pun tidak akan menang karena hanya 171 melawan 3.000 tentara. Makanya Rasulullah tidak usah perang. Kamu hanya punya pedang satu-satunya dan punya tombak satu-satunya. Jangan untuk menembak. Marilah kita istighosah. Itu perintah dari Allah. Jadi suruh istighosah untuk mengalahkan orang-orang kafir, yaitu bala tentara yang dipimpin oleh Abu Jahal. Jelas, ini perintah Allah. Disuruh istighosah. Dan Allah hanya memberikan satu bacaan di dalam istighosah itu. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Itu ayat Al-Quran. Yang di sini juga ada item keberapa ini.
Item keberapa ini? Sama tadi. Nah, jadi ketika Rasulullah diperintahkan untuk istighosah sekaligus diberikan bahan apa yang harus dibaca, yaitu ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, ya Pangeran kami, ya orang tua kami, anta maulana fansurna ala qaumil kafirin, maka tolong kalahkan orang-orang kafir itu. Maka Allah mengutus utusannya, yaitu malaikat Jibril, membawa 500 tentara yang diletakkan di sebelah kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Mikail membawa 500 tentara yang diletakkan di sebelah kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal muraddifina alafim min junudi, dan di belakangnya beribu-ribu tentara utusan Allah. Ternyata tentara itu adalah para malaikat. Itulah berkahnya istighosah. Selamat datang. Ketika itu, jadi apa yang dibaca seakan-akan keluarlah tombak, dan tombak itu bisa membuka pintu-pintunya orang-orang kafir yang melarikan diri ke rumahnya. Nah, disitulah istighosah dimulai. Kemudian kapan masuk ke Indonesia? Udah berapa menit? 28. Ya, kurang 2 menit lagi berarti. Berarti nanti tahun barunya giliran berikutnya. Pada abad 11 istighosah masuk ke Indonesia yang pertama kali. Siapa yang melaksanakan istighosah yang pertama kali di Indonesia? Yaitu Sunan Ampel. Lagi-lagi diserang oleh orang-orang kafir. Siapa itu? Yakni bala tentara Majapahit yang menyerang pondok pesantrennya Sunan Ampel yang berpasukan kuda. Karena pesantren mau melawan pun tidak sanggup, karena tentara Majapahit bersenjata lengkap. Oleh karena itu Kanjeng Sunan Ampel ngajak para santrinya untuk melaksanakan istighosah. Apa yang dibaca? Seperti yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Di situ ketika ayat itu dibaca, tentara Majapahit
semuanya tidur di luar gerbang pesantren Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel melarang para santrinya untuk memerangi orang yang sedang tidur, karena percuma kalau kamu bisa memenangkan orang yang sedang tidur. Kedua kalinya, kapan lagi istighosah dilaksanakan di Indonesia? Pada abad ke-14. Siapa? Yakni Sunan Giri. Kembali Sunan Giri dan pesantrennya akan diserang dari Majapahit. Bahkan Majapahit mengambil tentara dari luar negeri, dari Filipina, dari Thailand, dikerahkan untuk menyerang pesantrennya Sunan Giri. Kembali tidak ada kemampuan untuk melawan kerajaan Majapahit, hanyalah pesantren. Oleh karena itu Sunan Giri mengajak para santrinya untuk melaksanakan istighosah. Yang dibaca apa? Seperti yang dibaca oleh Rasulullah dan yang dibaca oleh Kanjeng Sunan Ampel. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sambil membaca, sambil memegang kalam. Tahu nggak kalam? Lidinya aren, ditutulkan di mangsi tinta. Setiap habis membaca anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin ditiup. Setiap cipratan tintanya menjadi tawon, dan tawon itu sebanyak tentara yang dibawa oleh kerajaan Majapahit, dan bersamaan ngentuk kepalanya tentara Majapahit. Sekali lagi, itulah fadilahnya istighosah. Jadi istighosah bukan hanya sekarang dilaksanakan, tetapi zamannya Rasulullah SAW ketika perang Badar telah memperoleh perintah Allah untuk melaksanakan istighosah. Jadi satu kuncinya, kalau ada apapun nggak usah ribet, istighosah. Yastaghithuna. Jadi di situ menunjukkan jamak, dilaksanakan bareng-bareng. Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Itu di Al-Qur'an. Selesailah istighosah. Kalau tadi sampai kelepek-kelepek segitu banyaknya istighosahnya, berarti semua permintaan, semua masalah akan selesai semua. Amin ya rabbal alamin. Tinggal 1 tahun baru Masehi. Tanya dulu, udah gajian Pak? Kalau Kadis belum gajian, telat. Pak Yuda udah gajian? Udah. Jadi banyak
yang bilang kenapa sih tahun barunya orang Nasrani, orang Islam merayakan atau memperingati. Jangan melihat Muslim dan Muslimnya. Nasrani adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa nabinya Allah, rasulnya Allah. Muhammad pun nabinya Allah, rasulnya Allah. Nabi Adam pun kalau kita tahu kelahirannya kita peringati, tidak menjadi masalah. Nabi Ibrahim pun kalau kita tahu kelahirannya kita peringati, kita rayakan untuk berdoa, tidak menjadi masalah. Umat Islam boleh dibilang mayoritas, tapi boleh juga dibilang minoritas. Kapan mayoritas dan kapan minoritas? Kalau di Indonesia mayoritas, tapi sedunia adalah minoritas. Diakui atau tidak diakui, kita mencari makan di tempat-tempat orang non-muslim. Tanyain bahasa kerjanya, siapa yang punya Arabia? Korea atau orang Makkah? Gitu kan? Ustaz Solihin kerjanya di mana? Punya orang Madinah atau orang Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Gitu kan? Kenapa kita harus memusuhi? Kenapa kita harus mencemoohnya? Sedikit saya sampaikan. Sewaktu saya kecil mau punya kayak gini susah, tidak ada. Pasti. Tanya Pak Nanda, kalau dulu ada peci putih seperti ini, adanya peci hitam, yang memakai peci putih yang telah pulang dari haji. Tanya Pak Kosnanda di luar saya. Yang memakai peci putih dan pakaian putih adalah para pendeta, para misionaris. Betul nggak yang sepuh-sepuh? Makanya kalau sekarang ada yang pakaian seperti itu nggak usah dipermasalahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa Allah itu adalah pangeran sealam. Jadi bukan hanya merajai orang-orang Islam saja, karena semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah. Hidup berdampingan. Nah, kalau kita tidak didampingin non-muslim, orang Islam belangsak semua. Paling-paling ke sawah macul. Untung ada orang non-muslim yang mau memberikan pekerjaan kepada kita. Syukur alhamdulillah, bukan syukur kepada yang punya pabrik, tetapi kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tahun baru Masehi. Jadi nggak usah tahun baru ini begitu tahunnya orang Islam, ya kita minoritas. Dan mau tidak mau kita harus mengakui gajian tanggal 1 apa coba?
Masehi atau Hijriah? Masehi. Jadi marilah kita hidup saling berdampingan, non muslim dan muslim. Jangan membeda-bedakan, semuanya adalah makhluk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Tuhannya orang sealam. Allah pun akan marah kalau anaknya dicemooh. Sekali lagi, bahwa Islam diturunkan adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil islamiyyin. Udah berapa menit? Habis. Jangan tekan kontraknya hanya 30 menit. Udah saya cukupkan sekian. Mestinya agak panjang lagi karena PR-nya banyak, jadi ngajinya khusus ngaji. Tidak bisa guyon. Tapi kalau guyon nanti di Rojabar, tapi mahal 5 juta. Kalau saya kan cuma 3 juta kan. Mudah-mudahan ada maslahat atau barokah apa yang kita ambil dari Al-Quran, memberkahi pada kita semuanya. Tapi kalau ada kesalahan, mutlak saya yang salah menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum